Honda Tim Asia diprediksi jadi rumah baru. Waduh, dapurnya makin padat. Nah, ini dia, gosip yang lagi panas di pedok, bahkan lebih panas dari kenangan masa lalu. Media luar menyebut Honda Tim Asia kemungkinan besar akan jadi tim pertama yang buka pintu buat Veda di Moto3 2026. Kenapa mereka? Karena sejak lama tim ini memang jadi rumah impian buat talenta Asia, dan performa Veda membuat mereka kelepek. Tapi tunggu dulu bro, masuk ke Honda itu nggak semudah daftar diskon 11-11. Persaingan di dalam tim ketat, adaptasi teknis ribet, dan tentu saja tekanan fans Asia yang luar biasa. Satu kesalahan bisa viral kayak joget TikTok. Tapi kalau Veda sukses, wah bisa jadi pahlawan nasional dan calon brand ambasador pecel lele. Meski begitu, masih ada satu syarat lagi yang harus terpenuhi sebelum Veda resmi naik kelas. Persiapan mental dan fisik, bukan cuma soal gaspol. Moto3 itu dunia yang keras, bukan taman kanak-kanak tempat ngopi cantik. Motor lebih kencang, lawan lebih licin dari kulit kerang, dan ritme balapan setara pelajaran kalkulus. Veda harus siap lahir batin, dari kekuatan fisik, stamina, sampai ketahanan mental menghadapi sorotan kamera dan komentar netizen yang kadang lebih galak dari emak-emak rebutan promo. Tapi jangan salah, Veda bukan tipe pembalap cengeng. Dia dikenal kalem di luar trek, tapi meledak-ledak begitu lampu hijau nyala. Ibarat kucing garong, tenang di luar, garang di dalam. Sekarang pertanyaannya, apakah dia bisa menjaga konsistensi sepanjang musim? Karena satu kesalahan aja bisa bikin musim 2026 seperti sinetron putus nyambung episode ke-720. Bukan main, bocoran pedok bikin geger. Veda hampir dipastikan naik ke Moto3 2026. Pemirsa, pegang kopimu yang belum dingin, karena berita ini panasnya bisa bikin pedok ngebul. Veda Ega Pratama, si bocah ajaib dari Wonosari yang dulu sempat dijuluki anak SMP rasa Rossi, kini resmi masuk daftar kandidat Moto3 2026. Meski belum ada pengumuman resmi dari Dorna atau Honda Tim Asia, tapi sumber dari pedok sudah pada bisik-bisik syahdu kayak adegan sinetron. Tinggal ketok palu, bro. Bocoran ini datang bersamaan dengan manuver tim-tim Moto3 yang sedang menyusun skuad anyar untuk musim depan. Dan siapa sangka, nama Veda nangkring manis di radar elit. Kalau ini beneran terjadi, siap-siap kita punya jagoan baru yang bukan cuma jago belok, tapi juga bisa bikin fans cewek MotoGP jatuh hati kayak tikungan terakhir Mandalika. Tapi sabar dulu, karena di balik kabar bahagia ada misteri yang belum terkuak. Dari juara Asia Talent Cup ke panggung dunia, bukan cuma modal ganteng. Eits, jangan salah kaprah, naik kelas ke Moto3 itu bukan karena Veda punya senyum manis kayak opa Korea. Ini soal prestasi nyata. Tahun 2023, Veda jadi juara Asia Talent Cup dengan dominasi yang bikin pembalap lain susah tidur. Lalu lanjut ke 2025, meski sempat dihantam cedera dan absen 2 seri di Red Bull Rookies Cup, dia tetap bisa tembus posisi 2 klasemen akhir. Luar biasa, jelas. Kebanyakan makan tempe? Mungkin juga. Tapi yang pasti, pembalap lain mulai kelabakan karena Veda ini kayak mie instan. Masaknya cepet, tapi efeknya pedas. Jalur prestasinya bikin manajer tim Moto3 mulai gatal pengen kontrak. Tapi apakah dia siap tempur dengan monster Moto3 yang bukan kaleng-kaleng? Awas, di depan ada tantangan yang lebih seram dari mantan ngajak balikan. Penggemar Indonesia bersorak, tapi sponsor masih hitung-hitungan kalkulator. Saat kabar ini merebak, publik Indonesia langsung heboh kayak nobar final Piala Dunia. Media sosial dibanjiri dukungan, meme, sampai thread panjang soal kebangkitan motorsport nasional. Tapi sayangnya, sorak-sorai ini belum sepenuhnya diiringi dana segar. Beberapa sponsor masih wait and see, takut duitnya malah nyangkut kayak chat kegebetan yang cuma dibaca doang. Di sisi lain, peluang masuk Moto3 adalah momen langka. Ini kayak ketemu promo langka tiket murah ke Eropa, tapi kartu kredit limitnya pas-pasan.
Kalau dukungan ini solid, bukan mustahil Veda akan membawa merah putih berkibar di grid paling elit. Tapi ingat, dunia balap tak pernah semudah buka tutup pintu tol. Ada tikungan tajam di depan, siap menanti. Strategi diam-diam tim Moto3, Veda jadi puzzle terakhir. Ternyata bukan cuma netizen yang sibuk berteori, para manajer tim Moto3 juga lagi sibuk pasang-pasang puzzle. Musim 2026 akan jadi ajang perombakan besar. Banyak pembalap senior naik kelas dan bangku kosong di grid Moto3 mulai bikin panas kuping pedok. Nah, disinilah nama Veda muncul sebagai kepingan terakhir yang bisa melengkapi strategi jangka panjang. Honda Tim Asia kabarnya sedang menyusun ulang formasi seperti main catur, dan Veda bisa jadi benteng atau kuda tergantung lawan di depannya. Tapi jangan dikira ini soal strategi doang. Di balik layar, faktor pasar Asia Tenggara juga jadi pertimbangan. Bahasa kasarnya, kalau Veda masuk, penonton dari Indonesia bisa meledak kayak promo Shopee tengah malam. Tapi jangan buru-buru euforia, karena dalam balapan, strategi canggih pun bisa buyar kalau pembalapnya tiba-tiba salah masuk pit. Tinggal katok palu, tapi siapa yang pegang palunya? Nah, ini dia misteri terbesar yang bikin banyak penggemar gelisah kayak nunggu chat dari gebetan dibaca. Semua media udah heboh, pedok udah pada bisik-bisik, bahkan kompetitor udah mulai stalking Instagram Veda. Tapi, siapa sebenarnya yang pegang palu untuk meresmikan langkah ke Moto3? Apakah Dorna Sports yang punya kuasa penuh atas grid? Atau Honda Tim Asia yang masih tarik ulur soal line up? Atau justru sponsor besar yang masih hitung-hitungan pakai kalkulator jadul? Satu yang pasti, Veda dan timnya sudah di posisi start. Mesin udah dipanaskan, helm udah dipakai, tinggal bendera start dikibarkan. Tapi kalau yang pegang bendera masih mikir-mikir sambil ngopi, ya balapan belum bisa dimulai. Drama ini bagaikan lamaran yang sudah dijawab iya, tapi cincin belum dipasang. Sabar ya, semesta kadang suka PHP juga. Akhirnya, apakah ini awal era baru balap Indonesia? Dan disinilah kita berdiri, di depan pintu sejarah yang bisa membuka era baru motorsport Indonesia. Veda bukan sekedar pembalap muda, dia simbol harapan, keberanian, dan kerja keras. Jika benar masuk Moto3 2026, maka ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi kemenangan seluruh fans balap tanah air. Generasi baru akan melihat bahwa mimpi jadi pembalap dunia bukan lagi hayalan TV larut malam. Tapi ingat, ini baru awal. Jalanan di Moto3 itu panjang, berliku, dan penuh kejutan. Bisa saja hari ini dielu-elukan, besok dibully karena salah strategi. Tapi itulah balapan, penuh tekanan, penuh drama, dan penuh peluang. Dan buat kita semua, siapkan kopi, nyalakan notifikasi, dan pastikan kuota aman. Karena perjalanan Veda Ega Pratama baru saja dimulai. Gaspol Sobat Pedok, dan jangan lupa, dukungan kalian bisa jadi bahan bakar utama si anak Wonosari ini menuju podium dunia. Bersaing dengan sesama rookie Asia, wah, rebutan spotlight. Kalau Anda pikir Veda bakal langsung jadi bintang utama Moto3, tunggu dulu. Karena kabarnya beberapa pembalap muda Asia lainnya juga sedang dilirik untuk musim 2026. Ada dari Jepang, Thailand, bahkan Vietnam yang siap tampil bareng Veda. Persaingan ini nggak main-main, bro. Ini kayak rebutan mic pas karaoke keluarga. Siapa yang nyanyi duluan, dia yang jadi sorotan. Tapi tentu Veda punya kelebihan, gaya balap agresif, mental tahan banting, dan pengalaman dual track di Junior GP dan Rookies Cup. Di sisi lain, spotlight yang berlebihan bisa bikin silau. Salah-salah bukannya podium malah nyungsep sendirian kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Maka dari itu, kunci keberhasilan bukan cuma dari seberapa cepat dia ngebut, tapi seberapa kuat dia mengendalikan ego dan ekspektasi publik. Siap atau tidak, panggungnya sudah disiapkan. Tinggal siapa yang akan mencuri kamera lebih dulu. Jika berhasil, Veda bisa jadi ikon nasional. Kalau gagal, waduh. Dunia balap memang kaya roller coaster. Naik bisa cepat, tapi jatuhnya juga bisa bikin pingsan. Kalau Veda berhasil tampil gemilang di Moto3 2026, dia bisa jadi ikon nasional, lebih viral dari sinetron Azab. Bisa jadi inspirasi anak-anak muda, poster di kamar, sampai nama menu di warung pecel. Nasi Veda spesial, pedasnya bikin ngebut.
Tapi kalau gagal, ya netizen Indonesia kan terkenal seperti hujan deras, cepat datang, cepat pergi. Risiko kegagalan bukan cuma soal podium, tapi juga soal psikologis, kehilangan sponsor, bahkan ancaman karir pendek. Tapi jangan salah, Veda bukan tipe yang gampang down. Tim di belakangnya juga terus memperkuat support system agar tekanan itu bisa diubah jadi tenaga ekstra. Jadi sekarang tinggal satu pertanyaan.